Dampak konflik Iran dan Israel terus memanas. PT Pertamina Persero menyiapkan alternatif rute pelayaran kapal tanker minyak. Strategi ini untuk menghindari apabila jalur pelayaran terganggu. Di tengah konflik antar Israel dan Iran, PT Pertamina Persero meningkatkan kewaspadaan tinggi akan dampak perang yang terjadi. Pertamina memastikan telah menyiapkan alternatif rute pelayaran kapal tanker minyaknya bila jalur pelayaran yang saat ini dilalui terganggu. Namun, berdasarkan pemantauan Pertamina Indonesia Shifting, saat ini jalur pelayaran yang dilalui kapal Pertamina dipastikan belum terdampak dari adanya perang Iran dan Israel. Ya, terkait dengan situasi di Timur Tengah ya yang saat ini terjadi konflik, Pertamina sudah meningkatkan kewaspadaan dan juga pemantauan dan monitoring secara berkala terkait dengan isu tersebut, termasuk dengan pergerakan kapal-kapal tanker Pertamina khususnya yang memasok minyak mentah ke Indonesia. Kami sudah memantau melalui Pertamina International Shipping seluruh kapal-kapal khususnya yang berlayar di rute internasional saat ini masih dalam kondisi aman. Tapi nanti jika memang terjadi eskalasi konflik yang dapat mengganggu jalur distribusi atau jalur pelayaran kapal-kapal kami sudah menyiapkan skenario alternatif, rute alternatif melalui beberapa titik yang kita harapkan tidak mengganggu pasokan minyak dari Timur Tengah dan sekitarnya ke Indonesia. Fajar menambahkan pasokan energi untuk Indonesia dipastikan tetap terjaga meski kondisi geopolitik di Timur Tengah semakin memanas. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, iNews melaporkan. Kementerian Keuangan memastikan terus memantau dampak situasi perang Iran-Israel yang akan berimbas pada realisasi APBN. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan mewaspadai potensi lonjakan harga minyak dunia meski rata-rata harga minyak hingga Mei 2025 masih di bawah asumsi APBN. Perang antara Israel dan Iran yang pecah pada 15 Juni 2025 langsung berdampak pada harga minyak dunia. Harga minyak mentah tercatat melonjak hingga 8% dari kisaran $70 per barel, bahkan sempat menyentuh angka tertinggi di $78 per barel. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa pergerakan harga minyak saat ini sangat terdampak akibat meningkatnya ketidakpastian global sehingga berpotensi mempengaruhi realisasi APBN 2025. Terlebih lagi Indonesia masih bergantung pada impor minyak. Nah, sehingga memang di sisi lain kita tahu bahwa kalau ICP-nya turun, itu memberikan ruang fiskal, akan tetapi kita juga tahu bahwa volatilitas ini masih terus terjadi dengan eskalasi geopolitik yang sedang terjadi. Di sisi lain juga nanti dampaknya terhadap belanja subsidi dan kompensasi untuk energi itu tidak hanya karena ICP-nya tetapi juga dengan kursnya. Dan juga volumenya tadi ditunjukkan oleh Pak Wamensua juga terus bertambah. Ya pemirsa, setelah ini kita akan kembali berbincang dengan Judah Nugraha. Kita beralih ke informasi lain terlebih dahulu. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia terus mendorong kemandirian industri di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan pemerataan industri di daerah, Kadin optimistis target pertumbuhan ekonomi 8% di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia yang juga Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Andi Yuslim Patawari, menghadiri pembukaan kantor cabang PT Krakatau Global Trading di Batam, Kepulauan Riau. Pembukaan kantor cabang perusahaan plat merah yang bergerak di sektor industri baja ini sebagai salah satu upaya dalam mendorong kemandirian industri di daerah, sekaligus menggerakkan roda ekonomi dan menciptakan peluang lapangan kerja bagi masyarakat daerah. Kita berharap buat terjadi sinergitas antara pelaku usaha pemerintah dan tentunya dengan masyarakat. Dengan terjadinya simbiosis mutualis ini akan menghasilkan multiplier effect yang tujuannya tercapai peningkatan ekonomi 8% secara nasional dan mendegradasi kemiskinan 0%. Ini akan semakin menggerakkan roda ekonomi di daerah.
karena pasti secara otomatis di dalamnya ada serapan tenaga kerja, ada pergerakan ekonomi di daerah, ada operasional, dan itu pasti akan mengunci perkembangan ekonomi, berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi di daerah. Pemerataan industri di daerah tentu akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yanosa, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah di Sindesia. Pemirsa, Gunung Leotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali meletus dengan dentuman yang kuat disertai hujan batu dan pasir. Sekitar 4.000 warga 8 desa terdampak mengungsi ke tempat aman. Warga di sekitar Gunung Leotobi laki-laki diminta beraktivitas dalam radius 6 km dari pusat erupsi gunung. Warga diminta waspada karena dapat terjadi potensi banjir lahar pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Kok menggila sekali. Sejumlah ibu menyusui bersama bayi mereka di wilayah perbatasan Kabupaten Sika dan Flores Timur dievakuasi ke rumah bersalin di Kota Maumere. Evakuasi sebagai respons cepat terhadap paparan abu vulkanik pekat akibat erupsi Gunung Leotobi laki-laki. Selain itu, evakuasi merupakan upaya antisipatif untuk melindungi kesehatan pernafasan, terutama bagi bayi yang sangat rentan terhadap dampak abu vulkanik. Sementara itu, BPBD Sika dan PMI Maumere membagi masker kepada warga Sika yang terdampak erupsi Gunung Leotobi laki-laki. Petugas membagikan masker serta memberikan himbauan kepada warga agar gunakan masker saat berada di luar rumah. Hingga saat ini, 5 desa yang berada di Kabupaten Sika terkena dampak abu vulkanik Gunung Leotobi laki-laki. Bandara Franseda di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ditutup imbas erupsi Gunung Leotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Sejumlah penerbangan dari dan menuju Kabupaten Sika terpaksa dibatalkan. Abu vulkanik akibat erupsi Gunung Leotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur menyebar hingga Kabupaten Sika. Dampak abu vulkanik Gunung Leotobi membuat otoritas tempat membatalkan sejumlah rute penerbangan. Sementara para penumpang terpaksa melakukan reschedule atau merefund tiket yang telah dibeli. Penumpang mengaku akan menempuh jalur laut untuk ke tempat tujuan. Tidak hanya Bandara Franseda, sejumlah bandara di Pulau Flores juga ditutup. Citra satelit menunjukkan seluruh wilayah Pulau Flores telah terpapar abu vulkanik. Sementara itu, Kementerian Sosial telah mengerahkan sejumlah bantuan untuk urusan logistik bagi warga yang menjadi korban bencana Gunung Leotobi di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah menyiapkan 4,8 miliar untuk anggaran bantuan. Penanganan bencana Gunung Leotobi Flores Timur, Provinsi NTT, beberapa hal perlu kami sampaikan. Tentu pertama, Kementerian Sosial membantu dalam urusan shelter dan logistik. Yang pertama, pengerahan SDM Tagana ya untuk melakukan asesmen terhadap berbagai hal, termasuk diantaranya adalah evakuasi korban ke tempat aman, khususnya kepada kelompok rentan, pendirian shelter darurat dan layanan dapur umum di lapangan. Per hari ini udah hampir 2 miliar per hari ini. Udah berapa? Oh maaf. Oh maaf. Jadi udah hampir 5 miliar. Kita akan terus bertambah. Ya tentu sesuai kebutuhan. Per hari ini kita sudah
Ya hampir 5 miliar. Ya. 4,8 tepatnya. Terus itu bantuan itu datangnya apakah daerah yang mengusulkan dulu atau nominalnya sesuai? Ya, koordinasi di daerah. Jadi setelah lakukan koordinasi, asesmen, maka kita berikan dukungan. Dan tentu itu bersama dengan daerah. Dan kalau di level lebih kan terbatas akses ya, Gus? Ya. Nah, terkait penyaluran ini ada jangka waktu sendiri nggak sampai korban itu bisa merasakan manfaat dari bantuan itu sendiri? Di sana kita punya lumbung sosial. Jadi lumbung sosial itu semacam gudang gitulah ya, yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini Kabupaten Flores Timur. Kita punya di Desa Watowara, Kecamatan Titehena, Desa Duli Jaya, Kecamatan Titehena, dan Sirinuhu Barat, Kecamatan Titehena. Kemudian juga ada Kecamatan Adonara Barat dan Desa Bugalima, Kecamatan Adonara Barat.